Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari Praktikum A mata kuliah Sistem Embedded. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pull up dan pull down resistor GPIO. Nah, pada praktikum pertama ini, di sini kami kelompok 5 sudah mempraktikumkan apa yang sudah diperintahkan dan diberikan oleh dosen dengan materi-materi yang akan disampaikan dan akan dijelaskan terkait pull up dan pull down resistor. Oke, lanjut aja. Nah, sebelum masuk ke pull up dan pull down, di sini juga ada GPIO sebagai konfigurasi pin pada microcontrollernya. Nah, inputannya ini atau outputannya ini disesuaikan sesuai kebutuhan pada sistem yang akan kita kendalikan. Namun, ketika digunakan sebagai input, GPIO ini akan berfungsi untuk membaca sinyal dari perangkat luar seperti tombol ataupun sensor. Sedangkan ketika digunakan sebagai output, maka GPIO dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat lain seperti LED atau relay. Nah, pada praktikum yang telah saya jalankan pada minggu pertama ini, konfigurasi GPIO dilakukan dengan sangat terrealisasikan karena inputannya itu sebagai membaca sinyalnya. Nah, lalu outputannya itu sebagai tombol ataupun sensor menggunakan push button serta sensor-sensor yang akan digunakan. Nah, pada pin GPIO juga terdapat dua kondisi, di mana kondisi high dan kondisi low. Ini sepertinya input, ini output. Nah, kondisi input yaitu kondisi high, di mana keadaan pin GPIO berada pada tegangan mendekati tegangan sumber atau VCC. Pada kondisi ini, microcontroller membaca sinyal dengan logika 1 atau on pada microcontroller seperti STM32 dan ESP yang saya praktikumkan. Dengan nilai tegangan high biasanya berada pada sekitar 3,3 volt, tergantung jenis board yang digunakannya aja. Nah, kondisi ini juga dapat terjadi ketika pin terhubung langsung ke sumber tegangan atau melalui rangkaian tertentu seperti pull up dan rangkaian lainnya. Namun pada rangkaian pull up, pin akan berada pada kondisi high ketika tombol tidak ditekan karena pin sudah terhubung ke VCC melalui resistor. Namun dengan kondisi output yaitu low merupakan keadaan di mana pin GPIO berada pada tegangan dengan ground. Pada kondisi ini, microcontroller membaca sinyal sebagai logika 0 atau off. Nah, kondisi low ini biasanya terjadi ketika pin dihubungkan langsung ke ground atau melalui rangkaian seperti pull down. Nah, rangkaian pull down ini juga termasuk kondisi default yang dimana pin adalah low karena sudah terhubung langsung ke ground melalui resistor. Namun ketika tombol ditekan, pin yang terhubung ke VCC sehingga logika berubah dari low menjadi high, begitupun sebaliknya. Nah, pada percobaan pertama kelompok kami mencoba yaitu pull up resistor, yang dimana pull up resistor merupakan resistor yang dihubungkan antara pin input dari sumber tegangan VCC. Dengan fungsi utama dari pull up resistor adalah menjaga kondisi logika pin agar berada pada tegangan high, yaitu logika 1 atau on ketika tombol tidak ditekan.
Namun, ketika tombol ditekan, jalur akan terhubung ke ground, sehingga kondisi logika berubah menjadi low atau logika 0. Dengan adanya resistor ini, pin input tidak akan berada dalam kondisi floating, sehingga microcontroller dapat membaca kondisi logika dengan stabil. Lalu ada pull down resistor, di mana resistor ini dihubungkan antara pin input dan ground. Pada konfigurasi ini, kondisi default pin input berada pada logika low atau 0. Ketika tombol tidak ditekan, maka inputnya atau kondisinya itu akan. Namun ketika tombol ditekan, pin akan terhubung dengan VCC sehingga kondisi logika berubah menjadi high atau 1. Dan pull down ini juga menggunakan resistor untuk memastikan bahwa pin input memiliki referensi tegangan yang jelas, sehingga pembaca sinyal oleh microcontroller tidak mengalami gangguan atau ketidakstabilan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan menggunakan STM dan ISP, bahwasannya penggunaan pull-up resistor menyebabkan kondisi default GPIO berada pada kondisi atau logika high. Sedangkan ketika tombol ditekan, nilai logika berubah menjadi low. Begitupun sebaliknya, pada rangkaian pull down, resistor dengan kondisi default GPIO berada pada logika low akan berubah menjadi logika high karena tombolnya ditekan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan resistor pull up dan pull down sangat penting untuk mencegah kondisi floating pada pin input serta memastikan sistem dapat membaca sinyal dengan sangat stabil. Nah, mungkin cukup saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut aja ke penjelasan percobaannya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir 018 dari praktikum A. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali dari percobaan kedua, yaitu interrupt pakai timer. Langsung saja. Jadi, apa sih interrupt? Jadi, interrupt itu adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan sistem untuk menghentikan sementara proses utama yang sedang berjalan atau berlangsung untuk menangani sebuah kejadian tertentu. Misalnya, kejadian tersebut dapat berasal dari perangkat eksternal seperti tombol pada pelibatan atau yang lainnya, sensor, maupun perangkat-perangkat internal seperti timer. Dengan menggunakan interrupt, microcontroller tidak perlu terus-menerus mengecek kondisi suatu input, sehingga menggunakan sumber daya menjadi lebih efisien. Nah, pada praktikum menggunakan STM dan ISP, interrupt ini digunakan sebagai kondisi untuk mendeteksi perubahan pada pin input, misalnya ketika tombol ditekan, sehingga microcontroller dapat langsung menjalankan fungsi tertentu, seperti menyalakan atau mematikan kondisi LED. Lalu, timer merupakan fitur pada microcontroller yang berfungsi untuk menghitung waktu atau menghasilkan jeda waktu tertentu dalam suatu program. Nah, timer juga bekerja dengan memanfaatkan sinyal clock internal pada microcontroller untuk menghitung interval waktu secara otomatis. Pada praktikum kali ini, yaitu menggunakan STM 32 dan ISP, timer digunakan untuk mengatur waktu tertentu dalam menjalankan suatu proses. Misalnya untuk menjalankan dan mematikan LED secara berkala atau untuk menghasilkan delay tanpa mengganggu proses utama si program. Dengan menggunakan timer, sistem embedded ini dapat menjalankan berbagai proses yang membutuhkan pengaturan secara lebih akurat dan efisien. Nah, perbedaan interrupt dan timer tuh jadi interrupt ini menggunakan fitur pada microcontroller yang berfungsi untuk memberikan
respon cepat terhadap suatu kejadian tertentu, baik perangkat eksternal seperti tombol maupun dari sistem internalnya. Ketika interrupt terjadi, maka mikrokontroler akan menghentikan sementara proses utama dan menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau IRS. Namun, pada timer modul pada mikrokontroler ini untuk menghitung waktu berdasarkan sinyal clock internalnya. Nah, timer juga biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan jeda waktu untuk mengatur periode suatu proses atau menjalankan suatu tugas secara berkala dalam sistem. Nah, alur kerja interrupt ini bekerja ketika terjadi perubahan kondisi pada pin input. Misalnya, ketika tombol ditekan pada kondisi normal, program utama akan berjalan seperti biasa. Namun, ketika kondisi tombolnya ditekan, perubahan logika pada pin GPIO akan memicu interrupt sehingga mikrokontroler akan menghentikan sementara program utama dan menjalankan fungsi yang telah ditentukan pada bagian interrupt handler. Setelah proses interrupt selesai dijalankan, sistem akan kembali melanjutkan program utama seperti sebelumnya. Mekanisme ini juga menghubungkan mikrokontroler untuk merespon kejadian eksternal dengan cepat tanpa harus-menerus memeriksa kondisi inputnya. Nah, kapan sih kita menggunakan interrupt? Jadi, interrupt digunakan ketika sistem harus merespon suatu kejadian dengan cepat tanpa harus terus-menerus mengecek kondisi si inputnya. Dengan interrupt juga, mikrokontroler akan langsung menjalankan fungsi tertentu suatu peristiwa terjadi. Contoh, ketika tombol ditekan, maka sensor akan mendeteksi suatu kondisi atau terjadi perubahan sinyal pada pin input. Pada mikrokontroler STM32 dan ESP, interrupt sering digunakan untuk membaca input dari push button, mendeteksi perubahan sinyal dari sensor, atau menangani komunikasi data agar lebih bekerja secara responsif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai interrupt menggunakan timer. Kita langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari Praktikum ATRO Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai serial komunikasi UART, I2C dan SPI, yang dimana UART atau Universal Asynchronous Receiver atau Transmitter merupakan metode komunikasi serial asinkronus yang digunakan untuk penukaran data antara dua perangkat. Nah, untuk penukaran data antara dua perangkat tanpa memerlukan sinyal clock pada percobaan tersebut. Nah, komunikasi ini menggunakan dua jalur utama, yaitu TX dan RX, yang dimana TX itu transmit dan RX itu receive. Nah, dengan data yang dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit, data bit yang dimana umumnya yaitu 8 bit, lalu optional parity dan stop bit. Nah, agar komunikasi berjalan dengan baik, kedua perangkat ini harus memiliki konfigurasi yang sama. Misalkan dia diberi baud rate-nya itu 9600 atau lain-lain. Nah, maka satunya juga harus sama. Terus pada ESP32 juga terdapat 3 UART, yaitu UART T0, terus UART T1, UART 1 dan UART 2 dengan keunggulan fleksibel pemetaan pin serta dukungan fitur seperti interrupt dan DMA. Nah, ESP32 juga biasanya digunakan untuk aplikasi IoT dan prototype karena sangat mudah untuk dikonfigurasi. Sementara itu, pada STM, UART disebut USART dan dikonfigurasi menggunakan HAL library
untuk STM32 CubeMax. STM32 juga memiliki keunggulan pada performa, dukungan DMA, dan optimals, dan sangat cocok untuk menjalankan modul-modul selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa melihat dua komunikasi antara dua perangkat. Nah, ini TX dan RX. Jadi si microcontroller ini mengubah data paralel menjadi bit serial untuk mengatur tegangan dan mempresentasikan 0 dan 1. Nah, kecepatannya itu menentukan laju bit yang tadi aku jelasin. Misalkan dia ngasih di 9600, maka yang satunya juga sama. Terus si microcontroller ini yang menerima ya si RX-nya, dia menerima si kiriman data dari si TX ini. Terus di sini juga kan ada yang paralel sama yang serial. Jadi yang paralel itu 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi dikirim langsung gitu. Terus butuh banyak pin juga. Nah, banyak kabel juga, sedangkan kabel kan rentan gangguan gitu, apalagi jarak jauh, makanya disederhanakan menjadi serial yang dimana data dikirim bit demi bit. Terus hemat pin juga, atau nggak perlu pakai kabel, dan bukan jarang, lebih tepatnya ke meminimalisir gangguan. Terus jangkauannya juga lebih mudah dan arsitekturnya juga lebih murah. Nah, di sini ada dua tampilan di mana ada grafik. Nah, di sini grafik data sinkron dan asinkronus. Kalau yang sinkronus itu dia sangat cepat dan efisien untuk blok data besar. Contohnya yaitu I2C dan SPI. Jadi kalau misalkan yang asinkronus itu jalurnya nggak barengan, terus dia ngandelin kecepatan si baud rate yang tadi disesuaikan, misalkan 1600. Contohnya si UART yang lagi dibahas ini. Terus di sini juga ada logikanya. Logika dari microcontroller terkait jaraknya, misalkan si noise-nya itu jaraknya jauh atau dekat gitu. Kayak ini tuh lebih ke apa ya, noise tuh gangguannya kayak gitu. Terus nah, di sini juga yang tadi aku jelasin, jadi kayak konfigurasi baud rate-nya itu dia harus identik, jadi harus sama. Kalau beda dia bakal jadi sampah atau nggak kepake kayak gitu. Terus di sini juga ada pengalamatan kecepatan sama kekurangan yang dipakai di master ini, yaitu ESP32-nya. Jadi kayak dia pengalamatannya tuh menggunakan sistem si SDS sama SCL. Nah, ini serial clock jadi sama serial data. Jadi ada yang dia berkesinambungan gitu. Nah, alamatnya ini master tidak memerlukan jalur khusus untuk setiap slave. Jadi data dikirim langsung ke hex secara spesifik. Terus untuk kecepatannya dia bervariasi dari standar mode yaitu 100 kilobit per second hingga dengan kecepatan tingginya itu 3,4 megabit per second. Nah, cuman kekurangannya itu dia lebih lambat dari si SPI-nya. Terus dia juga agak sensitif karena terhadap gangguan gitu, karena apalagi kabelnya yang panjang. Nah, solusinya jadi si master ini ngirimin ke si slave kayak gini. Terus kenapa sih? Jadi biar dia tuh cepat gitu, beroperasinya tuh cepat. Terus dapat mengirim dan menerima data secara langsung gitu, bareng-bareng. Nah, terus
matriks diagnosis protokol dari serial ini ya kayak gini. Ada dari misalkan pewaktuannya asinkronus, sinkron, dan sinkron. Di sini udah terdapat protokol serialnya dari UART, I2C, dan SPI. Terus ada misalkan kita mau pakai nih, nah jadi kayak disambungin dari laptop terus si converter terus langsung ke si microcontrollernya. Terus nanti bakal ngasilin translasi nilai sinyal yang dimana mengubah protokol USB menjadi logika di 3,3 volt atau 5 volt yang terdapat pada microcontrollernya kayak gitu. Nah, jadi ini juga ada penyesuaian lah buat kita biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalkan ini kita nyambungin koneksi 5 volt ke 3 volt. Nah, itu dia bakal ngerusak si microcontrollernya. Nah, kalau ini kan kayak 5 volt terus diturunin ke 3 volt. Cuman kan ini dari Arduino-nya. Kayak gitu. Jadi kayak ke ground kan harusnya. Nah, ini buat ini cuman contoh aja implementasi kode dari UART-nya. Terus, nah ini algoritmanya. Analog digital converter tersebut, jadi analog digital converter merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog seperti suhu, cahaya, atau suara menjadi sinyal digital. Nah, tujuannya agar dibaca dan diproses oleh microcontroller. Nah, sistem digital yang memahami data itu berupa angka 0 atau 1, sehingga ADC sangat dibutuhkan dalam perangkat elektronik. Proses kerja ADC juga meliputi 3 tahap utama, yakni sampling atau pengambilan sampel sinyal pada waktu tertentu, lalu ada quantization atau pembulatan nilai telepon tertentu, dan encoding atau perubahan menjadi kode biner. Nah, selain itu, ADC juga memiliki resolusi yang menunjukkan tingkat ketelitian, di mana biasanya dinyatakan dalam sebuah bit. Semakin besar resolusinya, maka nilai konversi akan semakin akurat, sehingga ADC banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ADC ini apa sih? Jadi ADC ini dia tuh kayak sinyal kontinu ini. Nah, pada microcontroller atau prosesor dengan biner 0 atau 1, dia ini kayak sebuah jembatan gitu loh. Nah, terus dia bakal nyambung ke si komputer atau server si penerimanya. Terus ADC ini mengubah tegangan fisik menjadi kode digital berdasarkan rasio referensi tegangan atau FREF-nya. Nah, di sini juga terdapat sebuah rumus di mana sinyal sama dengan sampel dibagi max value dikali FREF. Nah, misalkan contoh inputnya itu 3 dengan 5 volt referensinya, maka menghasilkan rasio 60%. Dan di situ tuh ada menggunakan pada sistem bit 8 bit, maka skala maksimumnya yaitu 255. Nah, di sini juga berarti outputnya adalah 153. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sampel dibagi max value. Nah, berarti sampelnya ini kan sampelnya itu 5, terus dibagi si 60%. Ya. Nah, di sini juga berapa sih presisi tegangan si ADC ini? Nah, nilainya itu jika semakin besar jumlah bit, maka semakin banyak juga nilai diskret yang tersedia untuk mempresentasikan si sinyalnya tersebut. Nah, ini kan 8 bit. Kalau misalkan 8 bit berarti 255 nilai diskretnya. Tapi kalau misalkan 12 bit itu 4096, karena ADC 12 bit ini ngasih 6 kali lipat lebih baik gitu nilai diskretnya dibanding si yang 8 bit. Karena yang
8 bit itu dia kayak tegangannya tuh kayak masih banyak noise-nya, sedangkan yang ini lebih teratur kayak gitu. Terus kecepatan sampling yang ada pada ADC ini jadi kayak gini nih. Misalkan sampling yang berarti sinyalnya tuh teratur. Terus kalau misalkan sinyal yang terjadi kayak gini, nah ini kayak lihat harusnya kan. Terus di sini juga terdapat rumus teorema Nyquist. Bentuknya kayak gini. Terus alat ukur untuk membaca frekuensinya tersebut menggunakan yaitu 0,22 Hz. Sedangkan gelombang laut memiliki frekuensi 0,66 Hz, yang dimana hasilnya yaitu sinyal fatal akibat efek aliasing ini. Nah, ini. Terus buat hardware, bagaimana sih mendapatkan resolusi 16 bit dari nilai ADC 10 bit ini? Nah, jadi kayak inputnya itu sinyal asli. Ini kan masih kayak banyak noise-nya ya. Terus kita pakai microcontroller buat membuat si sinyalnya itu kayak lebih terbaca gitu. Terus menggunakan digital low pass filter. Nah, maka resolusinya nanti outputnya itu yang keluar bakal 16 bit, terus kayak dia lebih teratur. Nah, eksperimen ini menggunakan bit 612, maka hasilnya yaitu 4096 sampel yang berdurasi selama 8 detik. Jadi kayak lebih berkali-kali lipat gitu. Terus kenapa sih kita harus memilih serial ADC ini? Karena transmisi paralel mentransfer byte secara instan, namun dengan sangat mahal dan terinterferensi pada jarak yang lebih dari 2 meter. Transmisi serial ini mengirimkan bit secara berurutan. Maka kemungkinan komunikasi jarak jauh yang andal akan menyebabkan si transmisi paralel ini semakin cepat dan berurutan. Terus di sini juga ada matrik komparasinya antara sinkronus dan asinkronus. Di sini terdapat fitur kayak pengecekan data, kalau buat sinkronus apa, asinkronus apa, juga, terus gapnya. Nah, kalau overheat gimana, terus contoh aplikasinya juga. Nah, terus ada anatomi UART, yang dimana anatomi ini merupakan membungkus setiap byte data dalam sebuah frame, yang dimana kedua perangkat ini wajib menyepakati baud atau kecepatan bit per detik, kayak yang di materi sebelumnya itu baud rate-nya itu kayak di 9600. Nah, dimana dia bakal sama kecepatannya buat si sinyalnya itu nggak hancur kayak gitu. Nah, di sini misalkan start bitnya di 0, terus dia bakal dianalisis sama RSD, terus langsung kayak ini kayak kecepatannya gitu. Terus ada standar transmisinya. Nah, di sini buat level logika TTL-nya. Nah, ini juga buat logika RS-nya. Jadi TTL dan RS321 ini adalah tegangan listrik yang menghantarkan keduanya membutuhkan konverter untuk dapat saling terhubung. Jadi kayak saling berkesinambungan. Terus ada konfigurasi hardware-nya. Nah, pada microcontroller seperti MTS51 buat dikendalikan di level memori mode 1 8 bit UART diaktifkan dengan mengkonfigurasi bit SM0, SM1 dan RIN. Baud rate yang dibentuk secara mandiri oleh timer dan overclock. Terus komunikasi dua arah. Nah, ekosistem Arduino dan ISP. Jadi kayak pada praktikum ini juga sama seperti modul yang sebelumnya. Di sini ada komunikasi dua arah jalur TX dan NX. Nah, jadi kayak menyilang gitu loh, biar si komunikasinya tuh dua arah. Jadi saling ada yang mengirim, ada yang menerima. Misalkan kita pakai si Arduino buat mengirim, terus pakai si ISP buat mengirim, nah si Arduino-nya itu buat menerima. Ini kayak cuman contoh studi kasusnya aja. Terus ada yang kesimpulannya. Jadi pada ADC ini yaitu nah, jadi kesimpulannya
kesimpulan ADC.
Baik, langsung saja melanjutkan penjelasan dari modul ke-7, kita masuk ke modul ke-8 yaitu FreeRTOS Task. Yang dimana task ini adalah unit eksekusi utama dalam FreeRTOS yang berfungsi seperti thread pada sistem operasi. Setiap task ini berjalan secara independen dan memiliki tugas tertentu seperti membaca sensor atau mengirim data. FreeRTOS ini menggunakan scheduler untuk mengatur kapan dan bagaimana task dijalankan, sehingga sistem dapat melakukan multitasking secara efisien. Nah, karakteristik task juga memiliki prioritas. Task prioritas tinggi dijalankan terlebih dahulu, serta untuk setnya yaitu ready, running, blocked, dan suspended. Serta juga. Lalu terdapat fungsi dan contohnya. Misalkan Xtask create itu membuat task, lalu ada vtask delay itu itu untuk memberikan delay, dan task delete itu untuk menghapus tasknya. Contohnya seperti membaca sensor dan mengirimkan data. Selanjutnya masuk pada modul ke-9 yaitu FreeRTOS, QU dan Semapur, yang dimana ini digunakan sebagai mekanisme komunikasi antar dalam FreeRTOS. Data dikirim menggunakan konsep FIFO, first in dan first out, sehingga data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. QA ini sangat penting untuk memastikan data dapat dikirim antar task tanpa konflik. Nah, Semapur juga yaitu untuk mensinkronisasi antar task, mengatur akses bersamaan, dan memiliki 3 jenis, yang dimana biner semapur, counting, dan mutex. Nah, ada juga perbandingan dan use case-nya. Kalau misalkan si QO ini untuk mengirimkan data, tapi kalau misalkan si semapur ini untuk mengontrol akses, contohnya. Jadi kalau si QO ini dia tuh sensor, maka dia output itu di display. Kalau misalkan si semapur ini dia tuh akses UART-nya. Terus masuk ke modul ke-10, FreeRTOS, timer, dan notification. Nah, software timer ini adalah timer berbasis software yang dijalankan oleh FreeRTOS untuk menjalankan fungsi tertentu setelah waktu tertentu dijalankan. Nah, timer ini juga bersifat non-blocking, sehingga tidak mengganggu task lain. Biasanya timer digunakan callback function yang akan dipanggil saat waktu habis. Lalu selanjutnya ada task notification ini dibanding QoE dan semapur. Metode ini juga lebih cepat, menggunakan memori yang lebih sedikit, sehingga cocok digunakan untuk signal sederhana. Selanjutnya untuk perbandingan, jika timer ini untuk sedangkan digunakan antar task. Contohnya, timer digunakan untuk membuat LED berkedip secara interval tertentu, sedangkan notification ini digunakan untuk memberikan sinyal dari interrupt ke task. Nah, untuk FreeRTOS dan ini pada modul 11 menjelaskan bahwa FreeRTOS menyediakan beberapa metode dengan memori seperti 1 hingga 5. Lalu untuk metode 4 ini paling umum digunakan karena efisien dan memiliki fragmentasi yang rendah, serta manajemen memori sangat penting dalam embedded karena keterbatasan resource. Untuk tips penggunaannya, disarankan menggunakan static allocation yang memungkinkan untuk menghindari fragmentasi. Selain itu, hindarilah penggunaan malloc dan free secara berlebihan, dan lakukanlah monitoring untuk penggunaan heap agar stabilannya terjaga. Nah, ada advanced fiturnya juga. Jadi di FreeRTOS ini menyediakan fitur lanjutan seperti hook function, idle hook, dan malloc failed hook. Runtime statistik juga untuk memonitor performa serta debuging dan tracking tools untuk analisis sistem. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu network, di mana network ini juga merupakan pada sistem embedded digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Hal ini sangat penting dalam sistem IoT, di mana berbagai device seperti sensor dan microcontroller
terhubung dalam satu jaringan. Dengan network, perangkat dapat dimonitoring dan dikontrol dari jarak jauh. Pada network ini juga terdapat fitur yang dimana network ini menggunakan protokol utama seperti TCP yang bersifat reliable dan UDP yang lebih cepat untuk kebutuhan real time. Selain itu, terdapat juga layanan seperti DHCP untuk memberikan IP otomatis dan DNS untuk menggunakan domain seperti alamat IP. Komunikasi ini juga dilakukan melalui soket API. Nah, implementasi dan use case-nya juga digunakan untuk mengirimkan data ke server atau cloud, serta membuat web server embedded dan melakukan monitoring kontrol jarak jauh. Misalkan pada hardware ESP32 yang mengirimkan data melalui Wi-Fi atau sistem smartphone yang dapat dikontrol melalui webnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi mengenai modul pada percobaan 1 hingga percobaan 12 tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.